Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, hari ini kita kembali dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna, dan hari ini kita masuk kepada Asmaul Husna rakam Sitta wa Arba'in yang ke-46, Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Ya. Al-Hakim dari kata hakama yahkumu. Hakim. Ya. Sehingga dari kata hakim kemudian ada sebuah perubahan kalimat menjadi hikmah. Nah, ada kalimat hikmah. Nah, hakim itu biasanya punya sifat atau sikap yang senantiasa melekat pada seorang hakim. Apa itu? Sifat dan sikap yang melekat Oh, bagi orang yang hakim itu apa biasanya? buat Orangnya pembebasan. Oke. ya orangnya penuh kebijakan atau bijak dan Ya, juga adil. Itu ya ya. biasanya yang melekat pada hakim, seorang hakim. Ya. Hakim di sini adalah bermakna zat. Allah adalah zat yang mengetahui segala sesuatu dan mewujudkannya dengan sempurna. Bermakna zat yang maha bijaksana, yang sangat tepat dalam mengukur, sangat tepat dalam memberikan keputusan, yang sangat baik dalam mengatur segala hal. Dia adalah Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Dan tentu kita mengharapkan sifat ini atau sikap ini juga hadir pada diri kita, menjadi orang yang bijak. Ya. Apa ciri-ciri orang yang bijak biasanya? Yang Bapak Ibu pahami, ketahui, orang yang bijak itu cirinya apa biasanya? Intinya ya Manusia yang bijak. umur
Jujur, tanggung jawab. Hmm, bijak itu dalam apa ya? Kita kan sering melihat, wah bijak sekali. Apa ciri-cirinya biasanya yang kita ketahui orang yang bijak? Harus ngambil keputusan apa? Tidak memihak, Tidak tidak memihak. memihak, adil gitu ya. Ya, dia tidak Nah, memihak. tapi Kemudian menenangkan. sebelum mengambil keputusan itu dia harus punya keputusan yang matang, ya. Keputusannya tepat. Jadi didasari atas pertimbangan dan pemikiran yang Yang matang. mendalam, yang matang. Ya, Orang bijak itu tidak buru-buru di dalam hal membuat atau memutuskan sesuatu. Jadi dia mempertimbangkan segala aspeknya. Itu orang yang bijak. Sehingga ketika tadi yang disebutkan Pak Zainal memutuskan itu dia bisa adil. Karena apa? Sudah didasari atas pertimbangan timbangan banyak hal. yang dalam, yang matang. Nah, kalau memutuskan gini, nanti seperti apa? Begini seperti apa? Ya, Memang terlihat agak lama dalam hal keputusan, tapi dia bisa apa mempertimbangkan banyak hal. Gitu. Kalau itu yang menjadi keputusannya, maka biasanya di situ ada dasar empati juga, ya, ya kan? Kalau dia ya, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau dia seorang eh, apa namanya di bidang pemimpin di perusahaan atau pemimpin di pemerintahan misalnya, itu dia akan memutuskan keputusan ini, mengambil kebijakan ini, maka dia akan mempertimbangkan ini apa dampaknya untuk masyarakat. Kira-kira kalau ini yang terjadi, apa yang dirasakan oleh masyarakat? Dia akan rasakan empati. Itu orang yang bijak. Jadi mengambil keputusan juga dia pertimbangkan eh, perasaan orang lain. Ya. itu Apalagi orang yang bijak ketika ada problem, ada masalah, apa yang dilakukan? anu, berusaha mengkaji masalah itu dan mencermati, kemudian ya berpikir keras untuk membuat nantinya keputusannya. Ya, ya tadi orangnya tidak terburu-buru, dia tetap tenang, cenderung tenang ya. Dia mampu mengendalikan diri. Nah, itu menenangkan diri. Dia tidak terpengaruh dengan perasaan emosi yang negatif. Mampu berpikir jernih. Ya, Ya, untuk berpikir itu jernih. tidak mudah terbawa emosi. eh, itu. Jadi nampak santunnya, sabarnya, dan dia apabila ada orang yang berbuat salah kepada dirinya, maka dia mudah untuk memberikan maaf. Tidak tidak terbiasa untuk menyimpan amarah. Marah iya, tapi sesaat kemudian setelah itu dia memaafkan. Ya, sangat pemaaf. Kan ada orang yang tipe itu dia marah, keras marah. Tapi setelah itu udah selesai, nggak dibawa-bawa lagi. Tapi ada juga orang yang diungkit-ungkit kemarahannya itu, kekesalannya diungkit lagi. Ya, tapi orang yang bijak adalah dia mampu memaafkan, menyelesaikan meskipun dia marah, tapi dia kemudian memaafkan dan selesai. Ya, kedamaian, perdamaian, islah itu jauh lebih baik. Itu adalah cirinya. Apalagi kira-kira? Rendah hati tentu saja. Nggak ada orang Tenang, bijak tapi sombong. tenang.
Ya Surat. tenang. Ya, itu diantaranya. Nah, dan Allah itu yang maha. Ya. Allah maha bijaksana. Hakim. Ya, hakim itu. Ketika memberikan keputusan sebagai hakim, Allah memberikan keputusan yang terbaik, tidak berpihak ke salah satu. Jadi makna al-hakim di sini bisa yang pertama adalah bermakna al-hakim yang maha bijaksana, ya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita ini juga bukti bahwa Allah itu maha bijaksana, ya kan? Dan ketika Allah memberikan keputusan, memberikan hukum, hukum yang Allah berikan itulah hukum yang terbaik. Karena apa? Karena Allah itu al-adil, Allah itu juga maha adil. Ya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan, itu adalah yang terbaik, keputusan yang terbaik. Karena itu di surat Al-An'am ayat 114 kita dipertanyakan, kalau sudah tahu Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka patutkah kita mencari hakim selain daripada Allah? Afa ghairallahi abtaghi hakaman? Patutkah ya, aku mencari hakim selain daripada Allah yang sudah Maha Bijaksana? Ya, Al-Hakim. Al-Hakim juga bermakna menghukumi. Karena Al-Hakim itu dari kata hakama yahkumu. Orang yang bisa memberikan keputusan hukum itu juga harus punya sifat bijak. Ya. Karena itu makna Al-Hakim di sini juga bermakna yang menghukum. Dan hukum yang paling sempurna adalah milik Allah. Dia yang maha tahu. Dan manusia tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar daripada atau terhadap hukum Allah. Nggak bisa. Hukum-hukum yang ada di muka bumi ini ya semua merujuk kembali kepada apa yang Allah tetapkan. Ya, karena itu ada iman pada kodok dan kodar. Karena itu adalah ketetapan Allah. Hukum itu ketetapan Allah. Dan semua manusia akan tunduk kepada yang Allah tetapkan. Itulah kodok dan kodar. Gitu ya. Artinya, apa yang ditetapkan Allah kepada diri kita, ya, apa yang Allah putuskan pada diri kita, terkadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Tapi itulah yang terbaik bagi Allah karena ada iman pada qada dan qadar. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah telah menurunkan hukum yang sempurna, ya. Ketetapan yang sempurna, syariat-syariat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi eh, makna Al-Hakim Maha Bijaksana eh, dan menghukumi, gitu, Pak. Kalau Maha Bijaksana di sini eh, sama juga dengan zat yang memiliki hikmah. Hikmah kan kebijaksanaan. Ya. Apa lawan kebijaksanaan? Orang yang bijak sama tidak bijak. Lawannya bijak itu apa? Dolim, bukan? Ya, orang yang tidak bijak itu kan nampak sekali ketika memberikan keputusan hawa nafsunya, ya, melakukan sesuatu tidak ada pertimbangan, ya, jahilnya terlihat, kebodohannya terlihat, itu lawan daripada bijak. Dan itu tentu mustahil bagi Allah. Allah itu Al-Hakim. Orang yang bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah itu
Al-Hakim maha bijaksana. Ya. Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini semua dengan segala pertimbangan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ya, tidak ada yang sia-sia. Artinya apa? Semuanya ada maksud, ada tujuan, ada pertimbangannya. Semua ada alasan. Tidak ada Allah ciptakan makhluk satupun di muka bumi ini tanpa alasan. Jangankan manusia, hewan pun yang bagi kita itu adalah sia-sia apa diciptakan nyamuk. Tapi kata Allah, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah, seekor nyamuk. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk sebagai perumpamaan bagi kita. Ya. Apalagi manusia. Terkadang manusia kan ada yang untuk apa saya lahir, untuk apa saya diciptakan. Itu semua ada maksud dan tujuan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi semua ada ada hikmah, ya. Ada hikmah. Nah, termasuk juga kejadian-kejadian yang terjadi tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Apa yang menimpa manusia, ya, itu semua ada maksudnya, ada hikmahnya. Tentu apa ya? Ada orang yang mampu menerima seketika peristiwa yang terjadi padanya. Ada juga yang baru bisa mencerna dan menerima hikmah daripada peristiwa yang diterimanya setelah berlalu beberapa waktu. Ya, awalnya tidak terima, awalnya bisa jadi kenapa terjadi begini kan? Tapi setelah berjalan waktu, perlahan, lalu kemudian dia menyadari, oh saya baru paham, saya baru sadar, ternyata ada hikmahnya. Ah, gitu ya. Nah, kejadian ini, untung kejadian ini terjadi. Kalau enggak, mungkin saya dulu seperti ini. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Iya. Ya. Sehingga baru kembali nampak terlihat bijaksana. Ya, ketika dia mampu mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Ya. Tapi saat kejadian, bisa jadi dia belum menerima. Tapi jauh lebih baik lagi adalah ketika saat kejadian itu, kita langsung menyadari diri bahwa ini adalah kebijaksanaan Allah, ini adalah takdir Allah, dan ada hikmah di balik itu semua. Jadi, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Demikian juga tidak ada peristiwa, kejadian yang terjadi tanpa maksud, tanpa eh, apa alasan diciptakannya. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, 116, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya, afahasibtum, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Abathan, apakah kamu ngira bahwa kami, kata Allah, ciptakan kamu itu main-main, gak ada maksud, gak ada tujuan. Wa annakum ilaina la tarja'un, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Wa ta'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia. Huwa Rabbul Arsyil Karim, dialah Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi jangan menyangka bahwa manusia itu diciptakan sia-sia, nggak ada maksud, nggak ada tujuan. Enggak, ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna lain daripada Al-Hakim di sini adalah bahwa Allah dengan namanya Al-Hakim, dialah Allah yang eh, mengukuhkan segala sesuatu, meneguhkan segala sesuatu, menyempurnakan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu di muka bumi ini
Ya, tidak ada kekurangannya. Kita tidak melihat kekurangan di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ciptaan Allah. Tidak ada yang bertentangan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Semua akan saling menyempurnakan, termasuk juga hukumnya. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, ribuan ayat, itu tidak ada yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, syariat satu dengan syariat yang lain. Pasti semuanya akan saling mendukung, saling saling menguatkan. Memang ada yang disebut dengan nasikh dan mansukh, ya, karena ya, berkaitan tentang syariat di saat-saat itu. Sehingga, oh yang ini sudah dihapuskan dengan peristiwa ini, sudah mansuh. Ya. Karena itu ada yang disebut dengan nasikh, mansuh, dan sebagainya. Ada ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mari kita lihat Al-Qur'an kata Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an itu? Walau kana min indi ghairillah. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Kalau Al-Quran itu bukan kalam Allah. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentulah mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalam. Karena itu Al-Quran adalah mukjizat. Kalamullah. Tidak ada pertentangan, tidak ada khilaf di dalamnya. Kalau kita melihat, mendengar misalnya ada kitab suci, tapi di dalamnya ada pertentangan, ada khilaf, gitu ya. Bahkan juga kemudian ada revisi, ya. Ini edisi abad keberapa misalnya, lalu kemudian datang abad baru direvisi kitab sucinya, itu berarti bukan kitab suci yang dari Allah, jelas. Karena Al-Quran itu sejak awal diturunkannya hingga hari ini dan hingga akhir zaman tidak ada perubahan, tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Itu sudah sesuai. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah adalah Al-Hakim, Maha tahu, sehingga Allah itu Maha bijaksana menurunkan hukum kepada kita. Ya, Maha bijaksana menetapkan hukum kepada kita dan tidak ada hakim yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya seadil-adilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Surat apa itu? Surat At-Tin ya. Di ujungnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Tin ya. Maka dalam hal menyikapi apa hukum yang Allah berikan, ketetapan yang Allah berikan, maka bersabarlah kata Allah. Karena sekali lagi ada ketetapan yang sesuai dan kita inginkan, tapi juga ada yang bisa jadi tidak sesuai, tidak kita inginkan. Tapi itu terjadi. Karena itu Allah berfirman, "Fasbiru", surat Al-A'raf ayat 87. "Fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakim." Bersabarlah. Fasbiru, bersabarlah. Hatta yahkumallahu, hingga Allah menetapkan hukumnya bainana, di antara kita. Wa huwa khairul hakimi, dan dia Allah adalah hakim yang sebaik-baik. Allah hakim yang sebaik-baik. Ya. Jadi eh, terkadang dan bahkan seringkali terjadi gitu ya. Di luar kemampuan kita, kehendak kita. Kita maunya seperti ini, tapi qadarullah, ini yang terjadi. Itulah takdir Allah, itulah yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah tidak ada yang sia-sia, semua akan menguatkan kita. Ya. Contoh, eh,
Ada salah satu karyawan di GSQ di UAG. Nah, kemarin akad nikah, hari ini resepsinya. Qadarullah tadi malam ibunya meninggal dunia. Sudah menyaksikan akad nikahnya, tapi resepsinya hari ini meninggal dunia ibunya. Di luar kehendak, tapi itulah yang Allah berikan, ketetapan Allah. Hmm. Ada yang Bapak Ibu pernah mengalami hal serupa misalnya di luar kemampuan kita, kehendak kita dan terjadi hal itu dan akhirnya kita mendapatkan hikmah di balik tersebut. Ya. Ketika seseorang itu sudah eh, mendapatkan hikmah di balik apapun di balik kejadian, ya, karena kita yakini bahwa tidak ada yang sia-sia yang Allah tetapkan di muka bumi. Ini adalah maka manusia tidak lagi menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, bijak. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang mengenal segala sesuatu, tapi ia tidak mengenal Allah, maka ia tidak berhak menyandang gelar orang yang bijak, hakim. Ya, jadi karena manusia mengenal Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, lalu kemudian dia mampu menyadari bahwa apa yang Allah kehendaki di muka bumi ini adalah memang sudah menjadi ketetapannya, syariatnya, hukumnya, ya, dan dia kenal Allah, maka manusia yang menyikapi hal tersebut dan dia bersikap bijak, dia adalah Allah, dia adalah berhak menjadi seorang yang hakim, bijak. Ya, seorang yang bergelar hakim, orang yang bijak, ya, tapi dia mengenal Allah, bahwa Allah itu memiliki ketetapan, keputusan dan sebagainya. Ya meskipun mungkin secara pengetahuan nggak banyak-banyak amat, ya, mungkin secara bicara mungkin nggak fasih banget, tapi dia adalah orang yang bijak. Dan itu banyak sekali kita jumpai. Ya. Dia tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak apa ya, tidak terpengaruh dengan atau tidak terusik dengan keburukan orang lain, tidak mengurusi aib orang lain, tidak mengurusi kesalahan orang lain. Dia sibuk dengan mengurusi dirinya sendiri dalam artian untuk hal keburukan dia mengambil introspeksi. Ya. Karena ada kalimat bijak juga mengatakan bahwa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang sibuk mengurusi aib atau kesalahan orang lain. Pernah dengar mata mata lebah, mata lalat? Pernah. Orang bijak itu yang mata lebah, mata lalat, Lebah. ya, mata-mata. Oke. Orang bijak itu yang melihat dengan mata lebah, bukan dengan mata lalat. Betul ya Bu Hayu, Bu Titi? Mata lebah itu apa? Yang dia cari adalah Baik. kebaikan. Sedangkan mata lalat yang Buruk. dicari kotoran. Meskipun orangnya baik, tapi karena mata lalat, maka yang dicari-cari, yang dikulik-kulik itu adalah kotorannya, sampahnya. Itu mata lalat. Orang yang bijak, dia akan melihat segala sesuatu dengan mata lebah. Ada ada kebaikannya, ada pesannya, ada hikmahnya. Nah, kenapa ya? Saya kok dikasih bawahan seperti itu? Coba yang lain, nggak dia misalnya. Nah, itu berarti kan dia nyari eh, tidak menerima dengan keputusan itu. Kenapa kok pasangan saya kok seperti ini? Kenapa nggak itu aja? Nah, itu kan tidak menerima apa yang Allah putuskan. Sehingga melihat keputusan Allah itu dengan mata lalat. Kenapa ya? Ini kan weekend enaknya ini bisa jalan-jalan kemana-mana. Kok hujan ya?
Harusnya kan nggak hujan. Nah, itu berarti mata lalat ya. Mata lebah gimana? Ada hujan, nggak apa-apa, syukuri, nikmati, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujannya hujan membawa keberkahan. Kondisi apa yang terjadi? Ambil hikmahnya. Oh, berarti ada hikmahnya. Bisa jadi hikmahnya adalah ini. Kadang-kadang kita bisa menemukan hikmahnya langsung saat itu, tapi kadang-kadang kita bisa mengambil hikmahnya setelah berjelang, setelah ada waktu, setelah kita diam sejenak, minta petunjuk Allah. Oh, ternyata hikmahnya ini. Ya, jadi insya Allah semua ada pesannya, ada hikmah. Itu mata lebah. Jadi eh, jangan menyalahkan orang untuk terlihat benar. Karena kadang kan kita itu ada orang yang mudah menyalahkan orang lain supaya terlihat dirinya yang benar. Benar nggak? Atau bahkan ekstrimnya, ada orang yang membodohkan orang lain supaya terlihat dirinya yang pinter. Ini bisa jadi status nih, ini ya. Status di mana? Sosmed ya. Iya, Jangan menyalahkan orang untuk terlihat benar. Jangan membodohkan orang untuk terlihat jadinya pintar. pindah. Atau jangan mengecilkan orang untuk terlihat besar. Besar. Terjadi nggak sih itu Bapak Ibu? Banyak, Banyak ya. banyak. Memang yang paling mudah itu adalah menyalahkan orang lain. Sebaliknya yang paling susah itu adalah mengakui kesalahan diri sendiri. Yang paling mudah menunjuk orang lain yang salah, ini gara-gara kamu, ini dan sebagainya. Tapi Hmm. susah sekali mengakui kesalahan diri sendiri. Ya itu kadang-kadang Iya, menyalahkan orang lain. iya. Susah untuk introspeksi ke dalam diri sendiri. Bukan berarti kemudian ketika kita eh, tidak menyalahkan orang lain lalu kemudian menyalahkan diri sendiri, enggak gitu juga. Ya, itu kan namanya menghakimi sendiri. Ya, enggak, tapi introspeksi. Ya. Introspeksi diri bukan berarti itu menghakimi diri atau menyalahkan diri, bukan. Introspeksi apa pesannya, apa hikmahnya, kenapa begini dan sebagainya, agar bisa lebih baik. Jadi melihat apa yang ada dalam diri dengan mata hati, tidak menyalahkan takdir, ya, tidak menyalahkan keadaan, peristiwa, ya, tapi semua ada pesan, ada hikmah di balik. Ya. Karena tidak ada masalah yang terjadi itu selesai dengan cara saling menyalahkan. Yang ada itu ya saling memaafkan, maka ada jalan keluar. Tapi kalau saling menyalahkan, itu sudah nggak ada kebaikan. Karena itu kami di SQ ada guru kami Pak Ari mengatakan kita nggak boleh jab, gitu. Itu anti jab. Jab itu apa? Justifikasi, E-nya excuse, B-nya blaming. Ya, cari-cari alasan, excuse. Ya, karena tidak berhasil ini, cari-cari alasan. Oh, ini gara-gara ini. Kenapa nggak berhasil ini? Oh, ini gara-gara si ini. Oh, gara-gara cuaca. Gara-gara ini. Oh, dan sebagainya. Sibuk menyalahkan sekitar. Ya. Atau bahkan menunjuk orang lain yang salah. Blaming. Melimpahkan kesalahan itu pada pihak lain. Nah, orang yang bijak di luar itu semuanya. Ya kan? Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berulang kali Allah sebutkan namanya Al-Hakim ini, ya. Yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha bijaksana. Ya.
Seperti ayat yang awal tadi saya bacakan di surat Luqman itu ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini menunjukkan bagaimana kebijaksanaan Allah sekaligus keperkasaan Allah. Walau annama fil ardi, seandainya pohon-pohon di bumi ini, semua pohon-pohon, ranting-rantingnya, pohonnya, dahan-dahannya, itu semua dijadikan pena. Lalu kemudian wal bahru, dan lautan itu dijadikan tinta. Lalu kemudian tambahkan 7 lautan lagi. Sab'atu abhur, setelah satu lautan itu kering. Kemudian tambahkan lagi lautan yang lain. Sampai 7 jenis lautan. Mana fidat kalimatullah, maka niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Innallah azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi keperkasaan Allah, kebijaksanaan Allah nampak dari memang Allah itu maha kuasa. Pengetahuannya, ilmunya, kekuasaannya, Allah itu maha, ya, sehingga kita tidak sanggup untuk menulisnya, ya. Tak sanggup untuk mengucapkannya seberapa banyak anugerah yang Allah berikan ini. Ya. Meskipun kita jadikan pohon-pohon itu sebagai pena dan lautan itu menjadi tinta, semua akan kering, akan habis, belum habis menuliskan kalimat Allah. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran, kitab Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka tentu saja tidak ada pertentangan di dalam kitab suci Al-Quran karena yang menurunkannya adalah Dia Al-Hakim yang maha bijaksana, yang tahu hukumnya, yang tahu tentang keadaan manusia. Surat Al-Hadid ayat 1, di awal surat Al-Hadid, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. 3 ayat yang kita bacakan tadi ini semua digandengkan dengan nama Allah Al-Aziz, perkasa, kuasa, tapi bijaksana. Itu. Banyak penguasa, dia punya kuasa, harusnya kan bijaksana. Tapi ada penguasa atas sebuah negeri, penguasa atas sebuah wilayah, tapi tidak bijaksana. Ada nggak? Biasa. Ya. Pemimpin di sebuah wilayah, pemimpin di sebuah organisasi, tapi apa yang diputuskan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya, untuk timnya, bawahannya tidak bijaksana. Ya. Kenapa digandengkan Al-Aziz Al-Hakim di ayat ini? Ya, dan di beberapa ayat tadi yang kita bacakan, karena Allah itu aziz, maha perkasa, kekuasaannya meliputi langit dan bumi, ya, 7 lapis langit dan bumi kekuasaannya. Lalu kemudian tadi pengetahuannya, ilmunya, rizkinya, anugerahnya itu tidak bisa kita tuliskan meskipun semua pohon-pohon jadikan pena, lautan jadikan eh, tintanya, semua nggak habis. Itu kekuasaan Allah, aziznya Allah. Tapi Allah itu tetap hakim, maha bijaksana. Masya Allah. Di balik kekuasaan dan keperkasaannya, Allah Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Masya Allah. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita fahami Allah Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Ya. Kalaupun menutupkan hukum dengan syariat-syariatnya, Allah itu maha tahu. Ya. Allah tahu tentang kemampuan kita. Allah yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak dibebani, ya, dengan beban di luar kemampuannya. Illa usaha, kecuali dia mampu untuk menerima beban tersebut.
Karenanya yakinlah bahwa ketentuan Allah, keputusan Allah itulah yang terbaik. Kenapa? Dialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Dia tahu persis tentang diri kita. Dia merancang tentang kehidupan kita. Allah tahu persis apa yang terbaik bagi hamba. Dan Allah itu adil. Allah itu maha adil. Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Karena itu yang perlu kita miliki adalah sebuah keyakinan, prasangka baik, mata lebah untuk melihat apa yang kejadian-kejadian apa yang terjadi di muka bumi. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan, ya. Ya. Amin. Kita memiliki ilmu, memiliki wawasan yang luas, Ya, pengalaman-pengalaman, pergaulan-pergaulan yang banyak, tapi tetap kita memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Ya, dan itu tentu-tentu akan dimiliki orang-orang yang berilmu. Tapi orang yang ilmu saja tidak cukup tanpa sikap yang arif dan bijaksana. Ya, ilmu padi. Tahu ilmu padi gimana? makin tua makin merunduk. Ah, semakin berisi, dia akan semakin merunduk, semakin Ya, bijak sikap. Ya, bukan semakin berisi, tapi semakin pongah, semakin sombong gitu ya. Tapi dia semakin merunduk dalam artian dia semakin bijak kata-kata. Ya biasanya sih orang yang paling bijak itu kalau sudah melewati fase kehidupan pengalaman-pengalaman pahit, ya kan? Baru kemudian dia akan bijak, ya. Artinya itu bijak by accident. Contoh, ketika dia mengalami sebuah peristiwa yang peristiwa tersebut benar-benar membuat dia terpuruk, bahkan hampir meninggal dengan peristiwa tersebut. Hampir tenggelam lah misalnya. Atau COVID sudah masuk ruangan apa itu? Isolasi, gitu ya. Teman-temannya yang kena COVID satu persatu sudah dipanggil Allah, ya dia sudah masuk ruang isolasi, tapi qadarullah, alhamdulillah dia diberikan kesehatan. Biasanya setelah itu kata-katanya gimana? ya, Lebih bijak ya. Nasihat-nasihatnya akan lebih bijak ya. ya. Nah itu nggak apa-apa, itu juga sebuah kebaikannya Allah sehingga kita bijak by accident. Tapi kan juga ada orang yang bijak by ilmu, experience-nya didasari dengan pengetahuan. Ya, ilmu yang didapatkan dari berbagai cara, dari baca buku, ya termasuk juga lewat training. Orang yang training SQ misalnya, ya harapannya setelah itu dia menjadi orang yang bijak, mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah sebuah pemahaman, pengetahuan mendalam, sehingga dia bisa lebih bijak dalam menghadapi kehidupannya, lebih bijak dalam menerima segala keputusan Allah. Ya. Karena dia sudah melewati fase meluangkan waktu untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Akhirnya dia menyadari, oh iya ya, oh iya ya, nah gitu ya. Ya. Harusnya. Oh, makanya O-nya itu harus panjang dulu. Ya, Kan oh supaya iya, introspeksi kan O-nya panjang. Oh, iya ya. Nah, gitu. Oh, bener juga ya. gitu ya. Oh, begitu ya. Nah, itu kan itu ya. Nah, Nah, harus gitu, Sa. O-nya dulu gitu. Coba boleh dipraktekkan tuh. Oh, bener Oh, ya. iya, Oh, iya. iya ya. Oh, begitu ya. Sehingga kalau O-nya agak panjang itu kita bisa berpikir dulu kan. Berpikir mendalam sehingga tindakannya, ucapannya bisa bisa lebih bijak lagi, mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi dengan akal sehatnya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam kehidupan, sehingga Amin. ujung-ujungnya adalah kita bijak menghadapi, menyikapi takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan insya Allah pula dengan demikian
kita tergolong menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang bertanya? Kita berdoa. Ya, Mari sudah, kita sudah. berdoa. Tinggal Oke, mendalami. insya Allah kita tinggal menjalani ya. Karena ilmu itu harus diamalkan. Itu Pak ya. Ilmu itu Ya, harus diamalkan. Ilmu ya, tanpa diamalkan, kata pepatah, seperti pohon tidak ada buahnya. Ya, ya. sia-sia. Ya. Nanam pohon mangga gitu ya, dirawat sampai besar tinggi, tapi nggak berbuah-berbuah. Hmm. Ya. Saya. Baik, kita berdoa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh.